Seorang guru kota kembali ke akar leluhurnya tanpa tahu bahwa darah harimau mengalir dalam dirinya. Saat kegelapan bangkit, dipimpin oleh manusia buas bernama Ki Brojo, hanya satu warisan yang bisa menyelamatkan desa, dan itu ada di dalam dirinya. Ketika darah leluhur memanggil dan bayangan masa lalu bangkit, seorang guru harus memilih menanggung kutukan atau menjadi legenda terakhir. Tonton kisah penuh misteri, warisan, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan hanya di channel Kisah Nyata. Di sebuah kota yang tak pernah tidur, seorang guru muda bernama Ari menatap keluar jendela apartemennya. Hujan turun tipis, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa memanggil. Telepon berdering. Suara di seberang terdengar lirih, berat oleh usia. "Ari, rumah kakekmu di desa kosong sekarang. Kami butuh kau kembali." Ari menutup telepon dengan dada sesak. Kakek yang jarang ia temui itu, kini benar-benar pergi. Tanpa banyak pikir, ia memutuskan. Besok, ia akan pulang ke akar yang telah lama ia lupakan. Perjalanan menuju desa itu terasa asing. Jalanan menyempit, pepohonan menggigil dihembus angin. Dan di sepanjang perjalanan, tatapan orang-orang desa seolah berbicara, tapi mulut mereka terkunci. Saat mobilnya berhenti di depan rumah tua kakeknya, Ari disambut oleh keheningan. Rumah itu tua, lusuh, seperti menunggu sesuatu yang lebih besar daripada kematian. Pintu berderit saat Ari membukanya. Udara lembab dan berat. Di dalam, barang-barang kakeknya masih tertata rapi, seolah sang pemilik baru saja pergi sejenak. Ari melangkah pelan, membelai permukaan meja kayu yang penuh goresan. Dan tanpa sadar, ia menemukan sebuah liontin tua tergantung di sudut ruangan. Liontin itu bergetar saat disentuh. Dan dalam sekejap, kilasan bayangan muncul di benaknya. Sosok seekor harimau berlari di hutan lebat. Ari terhuyung mundur. Apa yang baru saja ia lihat? Malam turun cepat di desa itu. Langit hitam tanpa bintang. Dan angin menderu membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Ari mencoba tidur, namun tubuhnya gelisah. Dalam mimpinya, ia berlari di hutan, merasakan tanah basah di bawah cakarnya. Mendengar auman menggema dari tenggorokannya sendiri. Saat terbangun, napasnya memburu. Tangan kanannya berdarah. 3 garis memanjang. Seperti bekas cakar, tapi bukan dari luar. Dari dirinya sendiri. Pagi itu, Ari keluar untuk menghirup udara segar. Di balai desa, ia bertemu seorang wanita muda. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya cerah meski tampak lelah. "Wulan," katanya sambil tersenyum tipis. "Guru di sini, kau pasti Ari, cucu Pak Surya." Ari mengangguk, masih terhanyut dalam keanehan semalam. Wulan menatapnya serius. "Ari, kau harus hati-hati di sini. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika kota." Sebelum Ari sempat bertanya lebih jauh, teriakan terdengar dari arah pasar. Warga berlarian, wajah mereka pucat ketakutan. Hewan ternak hilang lagi. Darah di mana-mana. Tidak ada jejak kaki manusia. Ari dan Wulan saling berpandangan. Dalam hati Ari, sesuatu mulai tumbuh. Rasa bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang telah menantinya sejak lama. Pagi di desa diselimuti kabut tipis. Ari berjalan menyusuri jalanan tanah yang lengang. Matanya menatap bangunan-bangunan tua yang tampak seperti menyimpan rahasia. Di depan balai desa, kerumunan orang berkumpul. Bisik-bisik panik terdengar. Seperti angin yang membisikkan kabar buruk. Seorang pria tua menunjuk ke arah hutan dengan tangan gemetar. "Hewan-hewan kami hilang lagi. Darah di tanah, jejaknya bukan jejak manusia." Ari mendekat, ingin bertanya lebih banyak. Tapi matanya menangkap sesuatu di tanah berlumpur. Jejak kaki besar, bulat, dengan cakar panjang. Jejak makhluk yang tak seharusnya ada. Wulan menghampiri dari arah lain. Wajahnya serius, lebih serius dari kemarin. "Ari,
Suaranya bergetar, ini bukan sekadar perampokan. Ada sesuatu yang lebih gelap, jauh lebih berbahaya. Mereka berjalan bersama ke pasar yang porak-poranda. Barang-barang berserakan, darah mengering di antara kayu-kayu patah. Namun tidak ada satupun tanda perlawanan manusia. Seolah-olah, para korban tak pernah sempat melawan. Di sore hari, Wulan mengajak Ari berbicara di bawah pohon beringin tua. Pohon itu menjulang seperti penjaga bisu desa. Aku harus memberitahumu, kata Wulan pelan, sebelum kakekmu meninggal beliau sering berbicara tentang bayangan lama yang akan bangkit. Bayangan lama? Ari mengernyitkan kening. Wulan mengangguk. Dulu, desa ini punya penjaga, kakekmu salah satunya. Tapi, ada satu murid kakekmu yang berkhianat. Ia memilih kekuatan untuk dirinya sendiri. Nama itu berbisik di antara helaan napas Wulan. Ki Brojo. Ari merasa bulu kuduknya berdiri. Nama itu terasa seperti luka lama yang belum sembuh. Dia manusia, tapi bukan manusia biasa, lanjut Wulan. Ki Brojo telah menyerahkan jiwanya pada kegelapan menjelma menjadi harimau, makhluk yang memburu manusia, bukan untuk bertahan tapi untuk berkuasa. Malam itu, saat Ari kembali ke rumah, angin bertiup lebih keras. Suara ranting-ranting patah, desiran di balik semak-semak. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah berat. Makin lama, makin dekat. Ari menahan napas. Dari balik kegelapan, sepasang mata kuning menyala menatapnya. Sekejap saja, tubuh Ari kaku. Bukan karena ketakutan, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya merespons tatapan itu. Sisi liar yang belum sepenuhnya ia kenal. Bangkit dan bergetar dalam darahnya. Saat itu juga, Ari sadar. Apapun yang sedang mengancam desa ini, bukan hanya musuh bagi warga desa, tapi juga ujian bagi dirinya sendiri. Hujan turun deras malam itu. Ari duduk sendirian di ruang tamu rumah kakeknya. Menatap liontin tua yang bergelayut di tangannya. Kilasan demi kilasan kembali menari di pikirannya. Hutan, auman, dan dirinya sendiri. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk buas yang berlari dalam gelap. Ari menggenggam kepala. Merasakan denyut panas menjalar di dalam dadanya. Pertanyaan itu tak bisa ia hindari lagi. Siapa aku sebenarnya? Keesokan paginya, Wulan datang membawa kabar buruk. Satu keluarga ditemukan hilang dari gubuk mereka di pinggir hutan. Tak ada jejak, hanya bekas cakaran di tanah keras. Wulan memandang Ari dengan sorot mata penuh keyakinan. Ari, kau harus mulai percaya. Kekuatanmu itu bukan kutukan. Itu warisan. Ari menahan napas. Apa maksudmu, Wulan? Aku bukan monster. Wulan menggeleng. Kakekmu dulu menjaga desa ini dengan kekuatan itu. Ia menggunakan sisi liarnya untuk melindungi, bukan membinasakan. Ia mengeluarkan sebuah buku tua, catatan harian kakek Ari. Di dalamnya, tertulis tentang manusia harimau penjaga. Sosok yang menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia alam liar. Tapi, di halaman terakhir, terdapat peringatan. Jika warisan ini jatuh ke tangan yang salah, dunia manusia akan mengenal ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Malam harinya, Ari berdiri di depan cermin. Ia menatap refleksi dirinya. Seorang pria biasa dengan mata yang perlahan berubah menjadi kuning keemasan. Suara di dalam dirinya berbisik. Kau punya pilihan menjadi pemburu atau menjadi pelindung. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah pasar. Teriakan warga mengoyak keheningan malam. Ari berlari, tubuhnya bergerak lebih cepat dari biasanya. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Di tengah kekacauan, ia melihat sosok bayangan besar melompat di atas atap rumah. Berbulu, bertaring, dan tertawa. Ki Brojo. Mata mereka bertemu sejenak. Dalam tatapan itu, Ari merasakan undangan. Undangan untuk bergabung dalam kegelapan. Tapi dalam hatinya, suara lain membisik. Kau bukan seperti dia. Saat fajar menyingsing, Ari tahu. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Keturunan manusia harimau yang mengalir dalam darahnya telah bangkit. Kini, ia harus memilih. Menjadi penjaga.
atau menjadi pemangsa. Dan waktunya hampir habis. Malam itu, desa terperangkap dalam teror. Suara auman membelah udara, menggema hingga ke pelosok hutan. Orang-orang mengunci pintu mereka, bersembunyi dalam doa yang gemetar. Ari berdiri di tengah jalan desa yang sepi. Angin malam berhembus kencang, membawa bau tanah, darah, dan ketakutan. Dari balik kegelapan, sosok Ki Brojo muncul, perlahan. Tubuhnya besar, bulu hitam berkilau di bawah sinar bulan. Mata kuningnya menyorot tajam ke arah Ari, penuh tantangan, penuh kebencian. Ki Brojo menyeringai, suaranya berat, bergema dalam dada Ari. Kau pikir kau bisa melawan darahmu sendiri, bocah? Kau dan aku sama. Ari mengatupkan rahangnya. Dadanya bergemuruh. Tubuhnya mulai bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kekuatan yang berusaha keluar, meluap dari dalam. Tapi kali ini, Ari tak berniat melawan kekuatannya. Ia akan mengendalikannya. Dengan teriakan yang memecah malam, Ari membiarkan perubahan itu terjadi. Tulang-tulangnya berderak, kulitnya memanas. Dan dalam hitungan detik, ia berdiri sebagai sosok setengah manusia, setengah harimau. Mewakili kedua dunia. Ki Brojo tertawa keras. Akhirnya, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan tanpa aba-aba, mereka berdua menerjang satu sama lain. Pertarungan itu liar. Cakar bertemu cakar. Taring beradu dalam benturan mematikan. Suara daging robek, suara auman kemarahan membanjiri desa yang sunyi. Ki Brojo lebih berpengalaman, lebih kejam. Namun Ari memiliki sesuatu yang Ki Brojo tidak miliki. Tujuan. Setiap serangan yang dilancarkan Ari bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Untuk menghentikan teror ini, sekali untuk selamanya. Wulan, dari kejauhan, melihat pertarungan itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Berdoa untuk Ari. Berdoa agar kebaikan menang malam ini. Ari terdesak. Ki Brojo mendorongnya ke tanah, mencakar bahunya. Darah mengucur membasahi tanah desa. Tapi di saat itulah, dalam luka dan keputusasaan, Ari menemukan kekuatan sejatinya. Kekuatan yang bukan berasal dari amarah, melainkan dari cinta. Cinta pada tanah leluhurnya. Cinta pada orang-orang yang mempercayainya. Dengan auman terakhir yang menggetarkan bumi, Ari bangkit, dan dengan kekuatan penuh, menerjang Ki Brojo. Menghempaskannya ke tanah. Ki Brojo mengerang, tubuhnya mulai mengecil. Berubah kembali menjadi manusia tua dengan mata penuh kebencian. Di bawah sinar bulan, Ari berdiri di atas musuhnya. Pilihan ada di tangannya. Membunuh, atau mengampuni. Dan Ari memilih untuk menghentikan siklus kebencian itu. Ia membiarkan Ki Brojo hidup, tapi tanpa kekuatannya lagi. Ki Brojo merangkak menjauh, kalah. Bukan oleh kekerasan, tetapi oleh kekuatan sejati yang tak bisa ia mengerti. Belas kasih. Di kejauhan, suara ayam jantan menandakan fajar. Ari berdiri diam, napasnya berat, tubuhnya kembali menjadi manusia. Ia telah memilih jalannya. Bukan sebagai pemburu. Bukan sebagai monster. Tapi sebagai penjaga. Penjaga warisan. Dan penjaga harapan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Desa perlahan kembali bernapas. Anak-anak bermain lagi di jalan tanah. Orang-orang mulai tersenyum meski hati mereka masih menyimpan bekas luka. Ari duduk di depan rumah kakeknya, memandang sawah yang mulai menguning. Di tangannya, liontin tua warisan leluhur masih tergenggam. Kini, ia tahu itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah beban. Tapi juga janji. Janji untuk menjaga. Untuk tidak membiarkan kegelapan menang lagi. Wulan duduk di sampingnya. Angin sore meniup rambutnya perlahan, membawa keheningan yang menenangkan. Ari, suaranya lembut. Kalau kau mau kembali ke kota, aku bisa bantu mengurus semuanya. Tapi Ari hanya tersenyum, menatap mata Wulan dengan tenang. Aku tak bisa lari lagi, Wulan. Ini rumahku.
Ini takdirku. Dan mungkin inilah alasan kenapa aku dilahirkan. Wulan terdiam sejenak. Lalu mengangguk. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Kita jaga desa ini bersama. Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan. Cahaya keemasan membasuh wajah mereka. Hangat, tenang, seperti pelukan para leluhur yang memberi restu. Di malam hari, Ari berdiri di pinggir hutan. Bulan purnama bersinar terang. Hutan tidak lagi terasa mengancam. Tapi seperti sahabat lama yang menanti. Dari kejauhan, terdengar auman lembut. Bukan auman ancaman, tapi salam. Ari membalasnya. Tubuhnya berubah. Tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya binatang. Ia kini adalah penjaga. Manusia harimau terakhir dari garis darah leluhurnya. Dan malam itu, ia berlari di antara pohon-pohon. Menyatu dengan gelap. Bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk mengawasi. Sebab legenda bukan selalu tentang pahlawan bersenjata. Kadang legenda hidup dalam diam. Dalam bayangan. Dalam sosok yang tak dikenal. Namun selalu ada ketika kegelapan datang. Namanya Ari. Dan ia adalah warisan terakhir.